Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dan melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sani Ega Priani selaku dosen pengampu mata kuliah TSLS dan rekan-rekan saya sekalian yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas pada kali ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Marsyanda Putri Nabila, selaku moderator, Hina Wilona Rudi, Teli Saraya Sari, Esi Sari Adhani, Ana Sonia Zahra, dan Ananda Rizkita. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Suspensi Oral Rifampicin. Judul ini kami angkat dari jurnal yang berjudul Formulation Development of Pediatric Rifampicin Oral Suspensi yang dipublikasikan oleh Scotland Research Library. Baik, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Esi Sari Adhani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Marsyanda. Baiklah, suspensi. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat dalam bentuk halus yang tidak larut tetapi terdispersi dalam cairan. Suspensi umumnya mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitasnya. Sebagai stabilisator, dapat dipergunakan bahan-bahan sebagai emulgator. Next. Syarat suspensi itu ada 3. Yang pertama, tidak boleh cepat mengendap. Yang kedua, zat yang terdispersi harus halus. Yang ketiga, jika dikocok perlahan, endapan segera terdispersi kembali. Syarat suspensi ini dapat dicapai dengan penambahan suspending agent. Kenapa dipilih sediaan suspensi? Karena untuk membantu permasalahan kesulitan menelan, mengatasi permasalahan zat sukar larut air, lebih stabil secara kimia daripada bentuk terlarut, lebih siap secara bioavailabilitas daripada bentuk tablet dan kapsul. Jenis-jenis suspensi itu terdiri dari 4. Yang pertama suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, dan suspensi kering. Yang kita pakai pada jurnal ini itu suspensi oral. Baiknya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsyanda. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai zat aktif rifampicin. Rifampicin merupakan obat antibiotik semi-sintetik dari hasil penggabungan amikolaptosis rifampicina. Biasanya, rifampicin ini digunakan untuk terapi infeksi mikrobakterium, mencangkup tuberkulosis dan kusta. Mekanisme kerja rifampicin ini adalah dengan menghibisi sintetis DNA-dependent RNA dengan cara menghibisi bakteri DNA-dependent RNA polimerase. Kita masuk ke pembahasan tentang preformulasi rifampicin. Rifampicin merupakan serbuk hablur berwarna coklat kemerahan dengan kelarutan sangat sukar larut dalam air, mudah larut dalam kloroform, larut dalam etil asetat, dan dalam metanol. Rifampicin ini memiliki ketidakcampuran dengan obat phenytoin, phenobarbital, carbamazepin, dan pil kontrasepsi. Next. Selanjutnya yaitu latar belakang pengembangan zat aktif. Dasar pemilihan bentuk sediaan dilihat dari kelarutan dan stabilitas rifampicin. Seperti yang telah dilihat di slide sebelumnya, kelarutan rifampicin adalah sangat sukar larut dalam air, mudah larut dalam kloroform, larut dalam etil asetat, dan dalam metanol. Sehingga dipilihlah sediaan suspensi, di mana suspensi ini sendiri merupakan sediaan yang mengandung bahan padat obat dalam bentuk halus dan tidak larut air, serta terdispersi dalam cairan pembawah. Selain itu juga, dilihat dari stabilitas rifampicin, di mana dalam keadaan kering,
Rifampicin stabil selama 5 tahun pada 25 derajat Celcius. Tetapi dengan adanya air, rifampicin menjadi tidak stabil. Namun hal ini dapat diatasi karena stabilitas rifampicin dalam air dipengaruhi oleh pH dan temperatur. Sehingga rifampicin dapat dibuat dalam bentuk suspensi oral agar lebih stabil dalam bentuk kimia dan memungkinkan terapi dalam cairan. Next. Berikut akan saya paparkan keuntungan rifampicin dibuat sediaan suspensi. Yang pertama adalah obat yang diformulasikan sebagai suspensi lebih tersedia secara hayati dibandingkan dengan tablet atau kapsul. Selain itu juga waktu absorpsi obat yang tidak lama sehingga efek akan berlangsung cepat. Hal ini disebabkan karena obat dalam sediaan suspensi tidak mengalami proses fase biofarmasi atau pelepasan zat aktif dari sediaan. Karena zat aktif sudah dalam bentuk cairan sehingga langsung bisa diabsorpsi dan akan menghasilkan efek yang lebih cepat. Yang kedua adalah suspensi mempunyai keuntungan dalam kestabilan dibanding dengan bentuk larutan. Selanjutnya yang ketiga, suspensi lebih efektif dalam penggunaan daripada tablet ataupun kapsul, terutama pada pasien anak-anak dan geriatri yang umumnya sulit menelan obat. Dan untuk mengatasi masalah rasa pahit, degradasi, dan sedimentasi juga dapat dibuat dalam sediaan suspensi. Yang keempat adalah tujuan khusus, yaitu sediaan ini dirancang harus tetap homogen dalam suatu periode. Paling tidak waktu pengocokan dan penuangan, dosis harus sesuai dengan yang dikehendaki. Baik, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Teli, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada kajian formulasi ini, terdapat 5 formula, di mana setiap formulanya memiliki zat yang berbeda-beda. Untuk rifampicin, digunakan sebanyak 60 gram, Twin 80, untuk formula 1 30 gram, formula 2 6 gram, formula 3 15 gram, dan formula 5 6 gram. Kemudian CMCNA digunakan sebanyak 30 gram, Carbomer digunakan untuk formula 2 3 gram, kemudian natrium patigliklat pada formula 3 digunakan sebanyak 30 gram, santam gum untuk formula 4 3 gram, formula 5 2 gram, kemudian metilparaben digunakan sebanyak 3 gram, propilparaben digunakan sebanyak 1.500 gram, sukrosa digunakan sebanyak 1.800 gram, dan gliserin digunakan sebanyak untuk formula 1 sampai formula 4 digunakan sebanyak 300 gram, dan formula 5 sebanyak 75 gram. Untuk asam sitrat digunakan sebanyak formula 1 7,5 gram, formula 2 dan formula 3 1,5 gram, formula 4 dan formula 5 sebanyak 3 gram. Kemudian natrium sitrat digunakan pada formula 4 dan formula 5 3 gram, asam aksorbat digunakan sebanyak 3 gram, kemudian simetikon pada formula 5 digunakan 0,750 gram, lalu banana pelapor nomor 1 digunakan sebanyak 3 mili, dan Aquades digunakan sebanyak 3.000 mili. Next. Berikut merupakan paparan kajian setiap dari masing-masing formula. Terdapat formula 1, formula 2, next. Formula 3 dan formula 4, next. Kemudian ada formula 5, next. Dari setiap bahan pada formulasi memiliki fungsinya tersendiri. Untuk rifampicin sendiri digunakan sebagai zat aktif, antibakteri, dan anti jamur yang digunakan dalam pengobatan Mycobacterium infeksi dan memiliki kegunaan sebagai antibiotikum. Lalu Twin 80 digunakan sebagai zat pembasah dan flocculating agent agar zat aktif mudah terbasahi serta dapat meningkatkan kelarutan bahan. Kemudian CMCNA digunakan sebagai suspending agent pada sediaan suspensi. CMCNA ini memiliki sifat yang kering dan mudah terdispersi serta mengembang dalam pengocokan manual.
Kemudian karbonmer 934 digunakan sebagai agen pensuspensi atau penambah kekentalan dalam suspensi dengan mekanisme meningkatkan viskositas. Lalu natrium patiglikolat digunakan untuk melindungi kelembapan suhu yang dapat menyebabkan penggumpalan. Next. Santan gum digunakan sebagai stabilizing agent, suspending agent, viscositas increasing agent yang relatif baik untuk stabilitas suspensi dengan rentang pH 3-12. Lalu metilparaben digunakan sebagai pengawet antimikroba karena pada suspensi ini merupakan pH air di mana air merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian propilparaben digunakan sebagai pengawet antimikroba karena terdapat pH air di mana merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Sikrosa digunakan sebagai pemanis agar sediaan memiliki rasa manis dan menutupi rasa tidak enak dari sediaan. Kemudian gliserin digunakan sebagai pelarut, pemanis maupun pengawet dan penambahan kekentalan viskositas. Next. Asam sitrat digunakan sebagai antioksidan dan buffering agent, kemudian natrium sitat digunakan sebagai floculating agent agar tidak terbentuk caking. Selain itu digunakan sebagai buffering agent atau larutan penyangga. Kemudian asam aksorbat digunakan sebagai antioksidan agar mencegah reaksi oksidasi dari senyawa yang mudah teroksidasi oleh oksigen. Lalu simetikon digunakan sebagai anti busa yang memungkinkan gas untuk menyatu. Banana pelopor No1 digunakan sebagai pemberi aroma terhadap sediaan, dan aquades digunakan sebagai pelarut karena sediaan ini merupakan likuida, maka diperlukan pelarut yang sesuai. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ina Wilona. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai metode pembuatan sediaan suspensi. Metode yang digunakan adalah metode dispersi, di mana metode ini digunakan untuk membuat formulasi baik dari formula 1 hingga formula 5. Diformulasikan agar fase padat mudah dibasahi dan terdispersi, di mana penggunaan surfaktan untuk memastikan pembasahan merata pada padatan hidrofobik, dan viskositas suspensi dapat ditingkatkan dengan zat pensuspensi. Pada metode dispersi ini, zat aktif yang tidak larut langsung didispersikan dalam pembawanya dengan teknik tertentu, di mana metode dispersi ini merupakan metode yang umum digunakan untuk pembuatan suatu suspensi. Pada pembuatan suspensi dengan metode dispersi, terdapat dua tahap yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tahap dispersi partikel padat dalam air, dan tahap stabilisasi partikel padat di dalam medium pendispersinya. Adapun tahapan pembuatan suspensi dengan metode ini adalah yang pertama, dilakukannya pengecilan ukuran partikel zat aktif dengan alat yang sesuai, kemudian partikel zat aktif yang sudah dihaluskan tersebut dicampurkan dengan zat pembasah yang sudah dicampur dengan sebagian air, sampai terbentuk pasta sambil diaduk hingga homogen semuanya. Kemudian ditambahkan flocculating agent bila diperlukan, dan suspending agent yang sebelumnya sudah dikembangkan ke dalam campuran tersebut. Ditambahkan bahan tambahan lainnya yang sudah dilarutkan dalam pelarutnya masing-masing, diaduk dengan pengaduk mekanis sampai homogen. Dan terakhir ditambahkan pelarut untuk menggenapkan volume sediaan dan diaduk hingga seluruh sediaan homogen dan siap. Selanjutnya, mengenai kajian hasil evaluasi akan disampaikan oleh rekan saya, Ana Sonia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kajian evaluasi ini bertujuan untuk memastikan apakah sediaan suspensi yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar. Yang pertama, ada uji fisika dan kimia, yang terdiri dari uji organoleptis, uji pH, bobot jenis, uji viskositas, dan volume sedimentasi. Uji viskositas digunakan dengan menggunakan viskometer Brookfield, dapat dilihat dari tabel pada formula 4, memiliki nilai viskositas yang lebih tinggi. Pada uji pH, dilihat dari tabel bahwa formula 4 memiliki nilai pH tertinggi. Selanjutnya, untuk berat per mili atau bobot jenis, dilakukan dengan tujuan menjamin sediaan mengandung zat yang sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Pada tabel, formula 4 memiliki berat yang lebih besar daripada formula lainnya. Selanjutnya, volume sedimentasi bertujuan untuk melihat kestabilan suatu sediaan yang dihasilkan karena sedimentasi yang terbentuk harus mudah terdispersi kembali. Volume sedimentasi yang bagus dan baik adalah memiliki nilai mendekati 1 atau sama dengan 1. Dapat dilihat dari tabel bahwa semua formula memiliki nilai volume sedimentasi yang baik. Next. Selanjutnya, uji organoleptis dilakukan secara visual dengan mengamati warna, bau, rasa, penampilan, dan daya tuang. Dapat dilihat dari tabel bahwa formula 4 memiliki daya tuang yang buruk. Selanjutnya, uji biologi yaitu uji mikrobiologis. Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jumlah mikroba total pada suatu sediaan dengan menggunakan uji E. coli dan uji salmonella. Dapat dilihat dari tabel bahwa formula 4 memiliki bakteri sebanyak 250 bakteri. Setelah diberikan uji E. coli dan uji salmonella berubah menjadi negatif. Next. Pada jurnal yang dikaji penulis melakukan uji formula yang lebih lanjut pada formula 5 dikarenakan formula 5 memiliki stabilitas yang lebih baik. Uji tambahan yang dilakukan yaitu terdiri dari ukuran partikel, next, kadar obat, uji antimikroba, next, uji pH, uji bobot per mili, next, uji kadar logam, uji penampilan, dan presentasi kemudahan redispersi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ananda. Baik, terima kasih. Selanjutnya formula optimum. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan bahwa selama studi stabilitas tidak ada perubahan pH, WT per ml atau bobot jenis, asai, viskositas, volume sedimentasi, kemudahan redispersibilitas, dan bahkan dalam analisis ukuran partikel. Pengawet termasuk dalam formulasi yang efektif terhadap organisme uji. Oleh karena itu, formulasi suspensi nomor 5 atau formula 5 dianggap sebagai suspensi oral rifampisin yang stabil, seragam, enak, dan mudah terdispersi kembali. Di mana formula 5 ini terdiri dari rifampisin 60 gram, twin 86 gram, santan gum 2 gram, metilparaben 3 gram, propilparaben 1500 gram, sukrosa 1800 gram, gliserin 75 gram, asam sitrat 3 gram, natrium sitrat 3 gram, asam askorbat 3 gram, simetikon 0,750 gram, banana flavor 3 mili, dan aquades 3000 mili. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi pada presentasi kali ini. Berikut saya simpulkan untuk materi pada kali ini, yaitu sediaan yang paling efektif pada kajian jurnal ini adalah sediaan formula 5, di mana sediaan ini mengandung zat yang tidak cepat mengendap dan mudah diredispersikan kembali. Baik, mungkin cukup dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.